Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas Nusantara, ketemu lagi dengan Bapak di Ali Rose Channel. Sekarang kita memasuki pembelajaran 5 anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, silahkan berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di pembelajaran 5 ini anak-anak ada sebuah bacaan, tolong diperhatikan. Hari ini masih sangat pagi. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara adzan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Ini berarti Siti ini agamanya Islam. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada 2 panci yang berbeda. Panci pertama berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Air pertama digunakan untuk merebus sayur. Panci yang kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Berarti Siti ini termasuk anak yang pinter ya. Anak kalau bahasa sekarang itu kepo. Jadi rasa ingin tahunya besar. Ini adalah ibunya Siti. Ini Siti, ini panci yang berisi air setengah penuh digunakan untuk merebus sayur. Ini panci yang kecil berisi air yang agak penuh yang digunakan untuk membuat teh. Kita lanjutkan halaman 49. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Pancinya ibunya Siti tadi. Ini panci yang kecil yang digunakan untuk membuat teh tadi. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Panci A berisi air lebih banyak. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Kira-kira mana yang memerlukan waktu lebih banyak? Panci A membutuhkan waktu yang lebih lama dari panci B. Mengapa? Jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Di sini air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab anak-anak ya. Hubungannya, semakin banyak jumlah air maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Yang keenam, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kegiatan yang berbeda serta dengan media yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Ini kesimpulannya anak-anak ya. Bisa dipahami? Halo.
untuk lebih memahaminya lagi silahkan dibaca dalam buku siswa kalian halaman 49 dan 50. Berdasarkan kegiatan di atas, sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas, ayo berlatih. Manakah kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas kalor lebih banyak? Lihat tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah, mengeringkan pakaian yang setengah basah, ini yang membutuhkan kalor lebih banyak. Mengeringkan sapu tangan dari kain yang tipis, ini yang membutuhkan panas yang lebih banyak. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas, mengeringkan rambut pendek sehabis keramas, ini yang membutuhkan panas yang besar. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan di halaman 51. Ini ada percakapan. Nama siapa ya ini misalnya? Kita baca dulu. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Kenapa 100 derajat Celcius? Karena air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita cari tahu. Aku baru menyadari bahwa kegiatan berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Bayu? Oh, ini namanya Dayu, anak-anak. Wah, aku juga penasaran apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda-benda yang meningkat suhunya? Apa yang kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Ini suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah ini yang pentingnya caranya. Perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Nama lainnya kalor adalah panas. Tetapi sebaliknya pada benda dapat mengalami penyusutan. Ini ada pemuaian, ada penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebih lebar atau luas karena terkena suhu dingin. Kayak pemuaian itu terkena suhu panas, kalau penyusutan itu terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Logam, udara, air. Bisa dipahami ya anak-anak di paragraf 1. Selanjutnya paragraf 2. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir, bunyi yang keras lainnya. Selanjutnya, yang
Yang kedua adalah ban sepeda motor atau mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Dalam bahasa Jawanya gerunjal. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara yang di dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi di sini kalau memompa ban, jangan terlalu panas anak-anak ya, jangan terlalu penuh, sedang-sedang saja. Selanjutnya, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon listrik terlihat mengendor, tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan kawat atau kabel tidak putus pada saat malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Ini gambarnya melengkung. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Ini bisa dipraktekkan. Gelas setelah dipakai minum es, kamu tuangin air panas, nanti akan pecah. Tapi minta izin dulu sama orang tua kalian daripada nanti dimarahi. Kita lanjutkan. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terjadi panas rel tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta api yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh, sehingga termometer tidak digunakan. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Itu beberapa contoh hubungan suhu dengan panas anak-anak ya. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Bacaan di atas pada buku siswa halaman 52. Jelaskan apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas. Apa kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut? Gunakan tabel ini untuk membantumu. Ada judul paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, terus isinya tentang apa, seperti itu ya. Judul bacaannya perubahan akibat perubahan suhu. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf pada bacaan? Paragraf 1 berisi tentang benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Paragraf 2, contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Paragraf ketiga, bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Paragraf keempat, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Paragraf yang kelima, kawat atau kabel dipasang kendor agar tidak putus saat memuai. Paragraf yang keenam, pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Paragraf 7, pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai.
Paragraf 8, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapatkan panas dari tubuh. Itu adalah informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf. Materi selanjutnya, ayo bernyanyi. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dengan tangga nada pentatonis, selindro, dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat gambar pada gamelan Jawa berikut. Ini gong, kenong. Ini namanya apa coba? Tanyakan orang tuanya. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, selindro, dan pelok. Perhatikan lagu daerah di bawah ini dengan seksama. Mintalah guru untuk memperdengarkan lagu ini di kelas. Lagu ditentukan, lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan. Berjudul Cincang Keling dari Jawa Barat. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah di halaman 56. Nama lagu, judul asal daerah, tangga nada yang digunakan, arti lirik syair lagu, kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu. Jawabannya anak-anak, Cincang Keling judul lagunya. Asal daerah Jawa Barat, tangga nada yang dimainkan, selindro, arti lirik atau syair lagu. Kleung deng dek buah kopi, rang-rang diuyan. Bunyi tetabuhan, bunyi kopi bertangkai-tangkai. Artinya, keun anu dewek ulah pati, diheu reuyan. Biarkan itu milikku, jangan sering diganggu. Cincang keling manuk cingkleng cindeten. Ingatlah manusia, hati harus selalu tenang. Plos kakolong bapak satar buleneng, agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Patlapat ketinggalan masih tebih kene pisan. Jangan sampai ketinggalan walaupun masih jauh. Layar nabodas jeung celaka surung ombak-ombak. Artinya layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Kesan saat menyanyikan lagu tersebut adalah gembira. Ayo renungkan, apa saja hal menarik yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ini menuliskan apa yang kamu dapat, apa yang dijelaskan gurumu. Anak-anak, kamu tuliskan di sini. Yang kedua, apa saja pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya hingga saat ini. Ini bebas, masing-masing anak ucapan yang tidak bisa apa silakan dicana. Di sini kalian harus percaya diri untuk bertanya. Bisa dilakukan ya, bisa dituliskan. Nanti kalau pembelajaran sudah tatap muka, setelah selesai pembelajaran kalian harus tahu apa yang kamu dapat. Karena itu hak kalian, dan kamu harus menanyakan sesuatu yang kamu tidak tahu, dan kamu harus berani. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran 5. Tetap rajin belajar, tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan.
Taati protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.